Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Maesa Bertanya. Kali ini dengan kamera depan, saya dan Salman akan membicarakan salah satu hal yang sangat menarik. Salman ini adalah mahasiswa hukum. Seperti yang kita kenal di podcast sebelumnya, podcast buku Pramudia Anantatur membahas buku Bumi Manusia. Namun kali ini ada hal yang menarik yang akan saya bahas dengan Salman mengenai soal fikih lingkungan. Dan kali ini saya akan mengajukan sebuah premis tentang apa yang terjadi dengan alam di Indonesia. Man, Ya, Bang. kegagalan pemerintah ini adakah kaitannya dengan kegagalan kampus melahirkan pemikir? Pertama, kita membicarakan kegagalan pemerintah. Memang kampus sekarang sudah tidak melahirkan orang-orang intelektual. Banyak mahasiswa itu yang dibungkam di ruang kelas. Hmm, Bukan cuma itu. Bahkan mahasiswa itu kerap dibatasi di ruang kelas. Bahkan mereka sulit untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan pada dosen yang bisa kita anggap kritis lah ya. hmm. Yang seharusnya kan dosen memberikan jawaban, penjelasan atas pertanyaan itu. Tapi ini kayak ditahan, nggak boleh nanya itu. Oh, apa sensitif? Sensitif, Padahal di ruang intelektual itu kan. benar. Inilah yang membuat negara sekarang kayaknya sudah gagal. Memang berawal dari kampus. Jadi hari ini negara gagal dilatari kampus yang gagal melahirkan pemikir. Iya, benar itu bang. Jadi kita tadi sebelum podcast ini dimulai man berbincang sedikit mengenai soal fikih lingkungan. Ada keresahan pada dirimu kok aku lihat. Mengapa kamu langsung melontarkan bahwa kita butuh fikih Islam, fikih lingkungan, bahwa kita butuh fikih lingkungan. Benar bang. Karena kayak ini. Jadi fikih ini kan menurut bahasa itu adalah pengetahuan dan pemahaman. Jadi fikih ekologi ini kan barulah di Indonesia bang, dan belum banyak eh, ulama, Hmm, maupun sebenarnya banyak sih ulama, tapi sering tidak terekspos. tidak terjejak dengan secara fisik ya. Iya, Buku ada secara buku Quraisy Shihab ya, yang Korsi Sihab, terus Dr. Agus Hermanto, Agus Hermanto ya. terus Kiai Haji Ali, lupa Kiai Haji Ali Hmm, apa itu? Sabana. Bukan. Jadi mengapa man fikih lingkungan ini penting untuk hari ini? Penting bang, karena kita melihat negara juga gagal menangani bencana. Padahal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, dasar hukum negara. Di dalam pasal 28A, bahwa negara itu menjamin hak untuk hidup Hmm, atas warga negaranya. tapi sehari ini negara gagal mengatasi bencana. Gagal mengatasi bencana itu bang. Disinilah butuh keilmuan fikih ini sebagai mitigasi Hmm, supaya ke depan tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu seperti bencana yang ada di Aceh ini bang, bencana hmm. Sumatera ini kan. Berarti penting untuk fikih lingkungan ini eksis sebagai ilmu pengetahuan. Sangat penting bang, karena fikih lingkungan ini sekarang seharusnya fikih lingkungan ini ada di kampus-kampus Islam di Seluruh seluruh Indonesia. Indonesia saat Tapi man, kalau untuk fikih lingkungan sudah ada belum kampus yang menggunakan itu? sudah ada. Sejauh yang aku tahu itu ada satu bang, itu di Winraden Intan Lampung. Hmm. Dosennya yang saya sebutkan tadi, Dr. Agus Emanto, dia cukup mendalami mengenai fikih ekologi, fikih lingkungan. Kalau nggak salah ada 2 atau 3 buku yang ditulisnya Kalau ini ya. mengenai fikih ekologi. Jadi kamu sendiri ini lagi
mengembangkan fikih lingkungan ya dalam perspektif hukum. Iya, bener, Bang. Boleh berbagi Man, bagaimana kamu ingin menghadirkan itu dalam perspektif hukum kan? Ah, jadi fikih ekologi ini kan mengenai bagaimana tata cara kita menjaga lingkungan, Bang. Mhm, Tapi itu juga bisa masuk ke pidana. Dalam jarima atau kejahatan lingkungan, jarima BI ini, kejahatan lingkungan. Menurutku ini sudah bukan bagian dari jarima takzir lagi yang hukumannya diat atau penjara, Bang. mmm, Seharusnya kalau di hukum Islam, ini sudah bisa diterapkan kisos, wis, hukuman yang setimpal. mmm, Karena ini bukan lagi yang kejahatan lingkungan kecil, tapi yang sudah irreversible, yang tidak dapat dipulihkan. yo, ini ecocide ya? Iya, ini sudah masuk ke ecocide. Bahkan ecocide pun sekarang masih belum belum diakui secara internasional di Secara PBB. pemikiran ya, secara pikiran Iya, ya. Jadi perlu didorong berarti fikih lingkungan ini Man, di perlu Bang, secara ilmu pengetahuan ya. perlu itu sangat-sangat perlu. Karena kita kan hidup di lingkungan. Bagaimana cara kita memahami lingkungan? Bahkan aku kalau nggak salah di salah satu agama lain itu kan Mmm, pernah aku ketahui dari salah satu rumus. Di agama itu dia ada namanya eh, novena, weh. mmm, Jadi bagaimana cara mereka menjaga lingkungan yang dibuat oleh Paus Fransiskus. Kalau nggak salah, mungkin boleh dikoreksi nanti. berarti seluruh agama itu Man, pendekatannya pasti lingkungan ya? Iya, Bang. Buddha kan, Buddha, Katolik sekarang, Bang. Katolik kan. Mm-mm. Jadi sekarang seluruh agama bersatu untuk menjaga lingkungan. Iya, Bang. Karena lingkungan ini kan merupakan suatu hal yang penting. Kalau tidak ada lagi lingkungan di sekitar kita, bagaimana cara kita hidup? Mmm, jadi mestinya kita menggunakan cara-cara terdahulu ya. Ya, Berarti lingkungan itu tidak hanya kita pahami sebagai alat eksploitasi kita saja, tapi benar-benar. sebagai entitas yang saling menguatkan kan. Iya, Ketika alam tanpa manusia bisa berjalan alam, tapi ketika manusia tanpa alam tidak bisa berjalan. Jadi betul. jadi fikih lingkungan ini sangat penting ya Man, kalau kita bicarakan hari ini. Adakah kawan-kawan seangkatanmu Man yang membicarakan soal fikih lingkungan sepengetahuan kamu? Kalau teman-teman seangkatanku itu belum ada Bang yang membahas mengenai fikih ekologi. Kamu angkatan semester berapa nih Man? Sekarang semester 8 Bang, Akhir angkatan ya? 22 masuk kuliahnya. Akhir ya berarti ya? Akhir. Belum ada sejauh ini yang membahas Belum fikih ada lingkungan. bahas fikih lingkungan Bang. Berarti ruang tuh berdiskusi soal fikih lingkungan Sangat, sangat kecil, bukan kecil lagi, sangat ya sangat. kecil, sangat-sangat kecil lah. Tetapi kamu, aku perhatikan Man, kamu sering mempublish tulisan, Ya tapi itu Bang. masih berkaitan dengan hukum. Ada bumbu-bumbu fikih lingkungan sebagai topping di beberapa Ah, tulisan kan ada di Damarku ya. di Damarku Bang. Damarku juga itu punya dosen Man. Salah satu founder dan editornya itu dosen Winraden Masaid Surakarta. Itu pun ketika kau melakukan PMM, Pertukaran Mahasiswa Merdeka ke Solo. oh jadi dapat relasi itu ketika tukaran mahasiswa. Iya, Untuk di Palembang sangat sedikit berarti Man. sangat-sangat minim, Bang. Sangat, bahkan aku melihat tidak ada ya. Yang membahas fikih lingkungan. Jadi itulah mengapa harus ada di Jangan, seluruh kampus. iya, sebenarnya di Palembang jangan membahas fikih lingkungan, Bang, kalau di kampus. Membahas fikih jinayah pun sangat Sangat jarang jarang. yang notabene kompetensi prodi ya. Kalau membahas ML, login banyak ya login ya. Banyak itu. Kalau membahas login, membahas jadi jadi menarik kawan-kawan bagaimana hari ini Salman mengembangkan fikih lingkungan.
atas ketidakpercayaannya kepada negara untuk mengatasi bencana di Aceh. Ini adalah suatu premis yang menarik, Man. Picu Oke. lingkungan karena ketidakpercayaan kepada Negara. negara. Oke, kawan-kawan, terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Oke, thank you Bang. Oke, jika podcast ini menarik, silakan komen, like, and subscribe.